teman-teman, selamat datang kembali di Open, obrolan penting. Sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu nih? Halo, nama aku Audrey dari kelas 11 Business Pathway. Halo, nama aku Jin dari 12 Medical Pathway. Halo, aku Jesslyn dari kelas 11 Art Pathway. Nah, hari ini kita juga nggak sendirian loh. Hari ini kita kedatangan alumni dari UPH College. Mereka dulu ambil program Pathway loh, dan sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak alumninya. Halo, aku Evelyn Samudra, alumni tahun 2020 dan sekarang lagi kuliah di University of Technology Sydney. Halo, nama saya Dimas Asana Prayoga, saya alumni UPH College tahun 2015 dan saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Halo, perkenalin nama aku William Surya Atmaja. Aku lulusan UPH College tahun 2020 dan kesibukannya sekarang lagi menulis karya tulis buat European Society for Medical Oncology. Halo semuanya, aku Valeri, alumni UPH College, angkatan 2020, dan sekarang aku lagi kuliah di Universitas Prasetya Mulia. Nah, sebelum kita mulai webcast kita hari ini, kita main games dulu nih. Nah, jadi nanti kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mitos atau fakta. Nah, setelah kita menanyakan pertanyaan tersebut, kakak bisa tunjukin nih ke kamera apakah ini itu mitos atau fakta dengan kertas yang udah ada. Nah, kita mulai dari yang art dulu kali ya. Kak Evelyn, mitos atau fakta nih, kalau mau masuk sekolah desain itu harus jago gambar. Fakta. Wah, kenapa menurut Cici fakta? Karena emang skill gambar itu penting buat desain ya. Tapi emang nggak harus jago banget, tapi untuk skill dasarnya emang penting banget. Jadi karena kalau misalnya kita berhadapan dengan klien dan juga kita bikin konsep ide desain itu penting banget bisa sketsa gambar yang cepat dan juga tepat. Bener banget sih. Terus lanjut pertanyaan kedua, mitos atau fakta masuk sekolah desain itu harus punya portfolio? Fakta. Terus lanjut pertanyaan ketiga, mitos atau fakta kalau sekolah desain itu tugasnya cuma gambar-gambar doang? Mitos, karena emang lebih banyak dari gambar-gambar. Nah, selanjutnya kita juga mau tanya-tanya nih ke alumni kita yang masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, mitos atau fakta anak FK semuanya pinter-pinter? Mitos. Wah, kenapa tuh? Karena sebenarnya di kedokteran itu nggak butuh pinter-pinter, tapi memang ya anaknya harus lebih penting rajin ya, karena nanti kalau misalkan pinter nggak pinter itu udah kena seleksi alam sendiri, gugur sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mitos atau fakta kalau mahasiswa FK itu belajar mulu nih kerjanya, jarang main sama teman tapi kerjanya tuh begadang mulu? Fakta. Ya fakta kalau menurut aku. Jadi selaras sama yang tadi dibicarakan sama Kak Dimas, ya kita tuh sering banget, kita harus belajar terus. Jadi kalau misalkan nggak belajar, kita nggak bakal bisa ngikutin. Oke, nah terakhir nih, mitos atau fakta kalau misalnya anak FK itu kalau mau lulus harus tidur di ruang mayat dulu nih? Mitos. Kak Valeri, aku mau nanya nih, mitos atau fakta jurusan bisnis itu tidak ada hitung-hitungannya? Mitos. Emang di dalam bidang bisnis itu hitung-hitungannya ada apa aja sih? Masih ada nih, jadi di semester 1 ada Business Mathematics, terus dilanjut ke statistika, sama ada juga akuntansi. Oh gitu kak. Terus selanjutnya, mitos atau fakta lapangan kerja untuk jurusan bisnis itu sedikit? Mitos. Terus yang terakhir, mitos atau fakta nih, sekolah bisnis itu hanya belajar bisnis saja? Mitos. Cik mau nanya nih, emang kalau misalnya jurusan bisnis itu biasanya ada pelajaran apa aja sih? Kalau bisnis, aku kan sekarang jurusan branding nih, tapi masih belajar basic bisnisnya. Nah, kita tuh ada pelajaran kayak Introduction to Business Management, ada Financial Accounting, dan lain-lain. Oh gitu Cik. Wah, gamesnya tadi menarik banget ya. Nah, setelah itu kita juga bisa tanya-tanya lebih dalam lagi nih sama para alumni kita.
Sebelum kita mulai tanya jawab kita, aku mau jelasin dulu nih apa itu program Pathway bagi kalian yang belum tahu. Nah, program Pathway itu adalah program khusus yang disediakan oleh UPH College untuk mempersiapkan siswa kelas 11 dan kelas 12 yang ingin masuk ke dunia medis, bisnis, seni, musik, maupun lanjut studi ke Amerika. Iya benar, jadi siswa-siswa yang mengambil program ini itu mendapatkan kesempatan untuk langsung diajarkan oleh dosen-dosen serta dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya masing-masing loh. Wah, menarik banget kan? Nah, berhubung hari ini kita udah kedatangan kakak-kakak alumninya, langsung aja yuk kita tanya-tanya. Nah, aku pengen tanya nih dari Kak Evelyn. Kak Evelyn mungkin bisa perkenalan lagi ya, lagi di universitas mana dan jurusannya apa? Oke, hai, kenalin, namaku Evelyn Samudra. Sekarang lagi kuliah di University of Technology Sydney, ambil Interior Architecture. Wah, keren banget ya. Ci, aku pengen tahu dong nih cerita pengalamannya selama belajar di UPH College. Menurut aku sih pengalaman belajar di UPH College itu more like never ending exploring myself sih, karena di UPHC itu banyak event-event dan juga kesempatan buat menjadi panitia dan juga ada program Art Pathway. Nah, dari event-event ini itu aku bisa belajar leadership skill aku, terus public speaking aku, terus juga problem solving skill aku, dan juga skill-skill desain aku. Karena kan dulu aku ikut tim desain dan juga tim dekor, jadi aku bisa memperkaya pengalaman aku dan juga menambah portfolio aku sendiri. Kalau gitu, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, yang mungkin sering ditanyain sama orang-orang yang pengen masuk ke sekolah desain. Sebenarnya kalau pengen masuk ke sekolah desain itu harus jago gambar nggak sih? Kan mungkin ada nih orang-orang yang di luar sana yang pengen masuk sekolah desain, tapi takut gara-gara nggak jago gambar. Ya, ini sih frequently asked question ya. Bagi aku harus bisa gambar tapi nggak harus jago. Kalau misalnya kamu bisa jago gambar, itu nilai plus banget buat kamu, karena kamu pasti bakal bisa dapat nilai lebih bagus. Tapi untuk skill dasar gambarnya kamu harus bisa sih, karena menurut aku sesuai dari pengalaman aku, biasa kan kalau misalnya belajar desain itu kayak di kelas tuh kita asistensi ke dosen. Nah, itu kita datang ke dosen untuk kasih tunjuk konsep desain kita gimana. Nah, itu biasanya lewat dari gambar kita. Nah, kalau misalnya gambar kita itu nggak jelas dan nggak bagus, ya nanti dosen kita juga bisa salah maksud, salah paham gitu. Jadi juga ntar kita walaupun jelasin mau gimana pun tuh, dosen juga gambarannya tuh nggak nangkep ke yang kita maksud gitu loh. Jadi at least harus bisa ngerti konsep-konsep dasarnya. Misalnya kalau misalnya aku interior, harus bisa ngerti konsep cara gambar perspektif gimana gitu. Ya, aku setuju banget sih. Jadi kayak harus bisa menunjukkan visualisasi dengan baik. Kalau gitu, apa sih yang harus disiapin sebelum masuk ke sekolah desain? Kan apalagi selama masa pandemi kayak gini kan pembelajaran juga dilakukan secara online. Aku sendiri sebagai murid Art Pathway juga ngerasain nih kalau kayak lebih bisa maksimal kan kalau bisa belajar offline. Nah, mungkin Cici ada tips atau apa sih yang perlu disiapin sebelum kita masuk ke sekolah desain? Ya, menurut aku skill dan juga pengetahuan tentang jurusan itu penting banget buat kamu kembangin. Tapi ini juga tergantung dengan jurusan kamu, jadi kamu harus cari tahu jurusan kamu tuh butuhnya skill apa aja dan juga kamu butuh belajar apa aja. Tapi untuk skill dasar buat semua jurusan, menurut aku yang paling penting itu graphic skill sih, karena di situ kamu presentasi panel, presentasi poster itu semua butuh graphic skill. Jadi itu yang paling penting buat semua jurusan. Terus menurut aku juga harus tahu kalau itu emang passion kamu, karena emang sekolah desain itu kan nggak gampang, bakal berat banget dan bakal jenuh gitu kalau misalnya emang nggak sesuai dengan passion dan juga niat kamu di situ. Jadi kamu harus mau explore buat tahu kalau itu emang passion kamu. Nah, iya. Terus pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih pelajaran yang kakak dapetin selama belajar di program Art Pathway ini? Terus menurut kakak, apakah program Art Pathway ini worth it?
menurut aku ini worth it banget sih. Menurut aku masuk ke program Art Pathway is one of the best investment karena emang kerasa banget hasilnya di kuliah kayak gini. Karena sebelum Art Pathway aku bener-bener nol putul nggak tahu soal Adobe software, layout design, teknik foto, typography dan lain sebagainya. Tapi setelah Art Pathway itu aku bisa ngembangin skill aku dan juga memperkaya ilmu desain aku, dan yang paling penting itu aku bisa makin kreatif dalam membuat konsep desain. Karena menurut aku emang konsep desain dan ide ini yang bakal sangat mahal dan juga menentukan nilai jual kita. Karena kan banyak banget orang yang bakal masuk ke sekolah desain dan juga apply ke karir desain kan. Tapi yang bikin kamu beda dari orang lain itu ya ide kamu yang beda dari yang lain gitu. Jadi kreativitas kamu tuh yang bakal dicari orang lain. Jadi dari Art Pathway ini aku ngerasa berkembang banget dalam bisa mengeluarkan kreativitas ini. Ya gitu sih. Aku Dan juga sih. skill aku tuh terus dilatih tiap hari kan. Jadi ya terus kualitas desainku juga bisa makin meningkat. Gitu aja sih. Aku setuju sih. Aku sendiri juga bersyukur nih bisa belajar di Art Pathway kan, meskipun baru sekitar 1 tahun tapi udah banyak banget nih kayak yang aku dapetin dari dosen-dosen. Mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan dari Medical Pathway. Nah iya, selain dari alumni Art Pathway, kita juga kedatangan alumni UPH College yang melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran. Kak Dimas dan Kak William, boleh diperkenalin diri dulu, dari jurusan apa, terus kuliah di mana, dan sekarang sedang ngapain mungkin? Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Dimas Arsana Prayoga. Di sini saya alumni UPH College tahun 2015. Dan saya juga adalah lulusan sarjana kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kalau untuk kegiatan saat ini sih, karena terakhir sudah menempuh program profesi yaitu koas di kedokteran, jadi sedang mempersiapkan ujian akhir atau disebutnya sebagai UKMPPD, ujian akhir kompetensi untuk dokter umum. Itu aja sih, fokus ke situ. Kak William? Langsung aja nih, mungkin kita tanya-tanya dulu nih dari Ko William. Kira-kira boleh nggak ceritain pengalaman belajar selama di UPH College? Kalau berbicara mengenai pengalaman belajar di UPH College, tentu banyak banget yang nggak bisa dilupain. Cuman satu hal yang paling menarik buat saya adalah aku bisa mengenal berbagai orang dengan kultural yang sangat berbeda. Aku punya teman yang dari Papua, Jambi, Sumatera, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Menurut aku mereka semua menarik banget dengan kultural mereka. Oke nih, nah Kak William juga itu alumni dari Medical Pathway ya. Nah kalau untuk Kak Dimas sendiri nih, yang juga pernah belajar di UPH College, kira-kira boleh ceritain nggak pengalamannya? Oke, kalau untuk pengalaman saya ya di tahun 2015 itu dulu asik ya, belajar di UPH College itu menyenangkan, terus pertemanannya juga luas, seru banget, terus juga guru-gurunya juga mengajarnya asik juga, dan mereka juga baik-baik banget. Terus juga sampai saat ini pun kami yang 2015 tetap hubungannya erat gitu, jadi kompak banget memang kalau di angkatan saya dulu gitu ya. Dan angkatan seterusnya harusnya juga sama sih, mereka mengalami kekompakan yang erat juga harusnya ya. Nah
mungkin selanjutnya untuk Ko William, ada nggak sih hal-hal yang selama belajar di UPH College dengan di FK itu berbeda? Misalnya kayak sistem pembelajarannya, terus organisasi-organisasi yang ada di FK, ada yang berbeda nggak? Untuk sistem pembelajarannya, karena UPH College juga mengikuti sistem pembelajaran university, jadi mungkin tidak ada yang terlalu berbeda ya untuk penjadwalan, pindah kelas dan sebagainya. Mungkin yang sedikit berbeda tuh di bagian organisasi, di mana aku bicara FKUPH ya. FKUPH punya berbagai organisasi yang ruang lingkupnya sangat luas. Jadi ada contohnya CIMSA, AMSA, TBM dan lainnya. Mereka bisa menyediakan semua kebutuhan ataupun minat kamu. Oke, jadi memang ada perbedaan di organisasi, tapi kalau sistem belajar karena UPH College itu udah ngikutin sistem di university, jadi memang udah nggak terlalu besar ya perbedaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, untuk Ko William, kira-kira apa sih hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita masuk ke Fakultas Kedokteran? Sebenarnya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, untuk tahun pertamanya itu untuk mengenalkan gimana kampus itu sendiri. Nah, sedangkan kita yang baru masuk SMA nih kan suka kebingungan nih, kira-kira kita harus siapin apa sih? Tenang aja, karena untuk tahun pertama itu masih mengulang ataupun materi-materi SMA. Sedangkan mungkin jika ada sesuatu yang perlu dipersiapkan itu kemampuan berbahasa Inggris. Sebab banyak sekali buku-buku dan jurnal yang akan selalu update itu dari bahasa Inggris. Kita sekarang udah tahu nih ya apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya kita mau masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, setelah kita misalnya masuk ke Fakultas Kedokteran, akan ada step-step selanjutnya seperti misalnya koas. Nah, Kak Dimas ini juga kan udah koas nih. Boleh nggak sih Kak ceritain pengalamannya selama mengikuti program koas itu? Oke, kalau untuk program koas sih sebenarnya pengalamannya banyak ya. Seru juga. Karena di situ kita terjun langsung, kita bertemu pasien secara langsung, kita juga diajak untuk berpartisipasi langsung dalam misalkan tindakan operasi, jaga malam, terus juga poliklinik, bertemu dengan pasien secara langsung supaya nantinya kita ada bekal gitu untuk menjadi dokter yang profesional gitu sih. Pengalamannya mungkin lebih ke arah seperti itu aja, menarik aja. Nah, Kak Dimas ini kan udah selesai mengikuti program koas ini ya. Kira-kira sekarang tuh apa yang dilakukan sih? Seperti tadi mungkin persiapan untuk ujiannya itu seperti apa? Oke, kalau untuk persiapan ujian sih sama halnya dengan persiapan ujian seperti dari SMA masuk kuliah. Terus juga yang diperlukan adalah sama ya. Jadi yang diperlukan adalah persiapan kita secara materi, belajar tentang materi kedokteran, tentang kayak kimia, biologi gitu ya. Terus juga untuk UKM PPD sih sebenarnya lebih ke arah materi-materi basic aja secara dokter umum. Terus juga kita persiapan mental karena nanti juga kita bisa berhadapan dengan satu lawan satu gitu ya dengan dokternya sendiri. Terus juga untuk persiapan fisik karena dengan belajar materi segitu banyak, kita juga capek, lelah secara fisik. Jadi kita perlu tingkatkan fisik kita gitu, karena jangan sampai nanti pas ujian ternyata kita sakit gitu, itu rugi banget, nanti mundur lagi jadinya. Jadi ujiannya tuh nggak hanya mempersiapkan secara kognitif ya, tapi juga secara fisik dan juga secara mental nih. Nah, untuk Kak Dimas nih kan selama bersekolah di UPH College tuh ada nggak sih 1-2 hal yang didapetin terus bener-bener berguna banget nih selama koas atau selama FK? Banyak banget. Tapi memang dulu di 2015 itu belum ada yang namanya medical pathway. Jadi saya sangat kurang beruntung gitu ya. Saya kasih kurang beruntung karena belum ada namanya medical pathway yang langsung menjurus ke Fakultas Kedokteran. Jadi dulu itu berjuang sendiri ya, kayak belajar biologi ya kita fokus di kelas biologi, belajar kimia karena memang nanti ada materi biokimia, itu juga
kita fokus di kelas kimia dulu pas lagi SMA. Nah, tapi sisanya untuk masalah istilah-istilah kedokteran, terus juga mata kuliah dan juga cara kita kan belum pernah ketemu dokter juga, jadi kita nggak tahu gimana sih cara komunikasi dengan dokter. Nah, itu nanti sebenarnya kita belajar sendiri gitu. Jadi di semester 1 kita harus adaptasinya banyak, tapi kalau misalkan udah ada medical pathway mungkin nanti lebih mudah gitu, lebih gampang gitu sih. Ya, jadi mungkin kalau dulu tuh kita masih ada beberapa sistem yang belum diadaptasi di UPH College ya. Tapi setelah ada medical pathway itu akhirnya ada pelajaran-pelajaran seperti yang tadi disebutkan kayak biochemistry. Terus juga mungkin dokter-dokter langsung ngajarin ke kita nih. Nah, kalau selama belajar di medical pathway nih Kak William, ada nggak hal-hal yang didapatkan terus berguna banget di FK? Nah, menurut kakak itu program medical pathway itu worth it nggak sih? Kalau berbicara untung atau enggak untung, mungkin itu dari pribadi masing-masing ya. Cuman aku cukup mengapresiasi program ini, di mana yang keinginan udah tahu keinginannya menjadi dokter ataupun yang masih ragu bisa ikut menjalani. Jadi yang beneran pengen ikut bisa lebih dahulu mendalami dan mengenal, yang masih ragu-ragu bisa merasakan. Jadi kalau misalkan mereka mau istilahnya mundur, mereka nggak terlambat. Terus kalau misalkan di medical pathway, apa sih keuntungan utamanya? Menurut aku keuntungan utamanya tuh di kelas PBL, di mana untuk kelas problem based learning itu kita berkelompok dengan dokter sebagai penengahnya, kita berusaha menjawab suatu pertanyaan ataupun objektif minggu itu. Nah, perbedaan utama aku rasain itu di semester pertama, dimana kalau teman-teman yang lain masih ragu-ragu, takut, sedangkan karena aku udah tahun ketiga aku ikut kelas PBL, jadi udah santai aja, jadi lebih mudah untuk menyampaikan pendapat, lebih mudah untuk mencari bagaimana jawaban yang diinginkan. Dan benar kata Dimas, untuk approach dokter-dokter itu tidak seperti approach guru-guru biasa, caranya sedikit berbeda, mungkin itu. Nah, berarti memang benar ya, mengambil program medical pathway itu cukup worth it dan juga banyak banget hal-hal yang kita bisa pelajari. Nah, selain untuk insight tentang medical pathway dan juga tentang dunia kedokteran, kita juga ada nih alumni dari business pathway. Nah, di sini kita juga kedatangan alumni Business Pathway. Boleh nggak Kak Valeri perkenalkan diri kakak, kuliah di mana dan jurusan apa? Iya, halo, aku Valeri Ricci. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Prasetya Mulia, jurusan branding. Kak, aku mau nanya nih, kakak kan setahun ambil kelas reguler dan 2 tahun ambil Business Pathway. Kira-kira apa sih bedanya masuk ke kelas Business Pathway dengan yang reguler? Kalau dulu sih pas masih offline, aku tuh setiap Selasa Kamis kelasnya tuh di gedung F. Jadi gedung F itu tempat gedung kuliah mahasiswa UPH yang jurusan bisnis. Nah, di situ kita diajarin langsung sama dosen nih. Dan biasanya cuma 2-3 pelajaran sehari. Nah, terus itu juga full pelajaran bisnis seperti Introduction to Business Management, Introduction to Marketing, dan lain-lain. Nah, dulu karena aku angkatan pertama yang ikutin Business Pathway, kita tuh kelasnya masih sepi, tapi nggak apa-apa sih, enak juga. Jadi kita lebih bebas buat nanya ke dosen, dan kita lebih fokus juga belajarnya di kelas. Nah, terus kalau dulu tuh pas kelas 12, kan UTS UAS itu ditiadakan. Nah, kalau buat aku di Business Pathway itu, karena kita sistemnya kuliah gitu, kita masih harus ada nih UTS sama UAS buat jadi penilaian akhir. Nah, terus jadinya tuh perbedaan utama yang menurut aku paling kerasa banget itu buat di lingkungannya, karena kita bisa belajar di ruang kelas kuliah dan langsung diajarin sama dosen. Itu kan pas offline nih, tapi kalau offline itu harusnya juga tetap kerasa sih, soalnya kita pelajarannya itu lebih berat dan juga lebih terfokus ke bisnis. Cik, aku juga mau nanya nih, keuntungannya masuk program Business Pathway apa ya? Banyak sih, menurut aku personally masuk ke Business Pathway karena aku lebih minat belajar bisnis dibanding IPS. Nah, karena masuk Business Pathway, aku jadi bisa pelajaran kuliah duluan gitu. Jadi kayak business management aku udah lebih familiar dan ngerti basicnya duluan dibanding orang lain. Terus jadinya pas aku masuk kuliah, itu aku udah ngerti duluan dan lebih paham daripada orang lain, sehingga aku pas kuliah itu nggak panik-panik lagi belajarnya. Aku udah ngerti dan karena itu aku jadi ada knowledge dasar kan. Nah, aku jadi lebih santai kuliahnya
Dan akhirnya waktu luang yang aku punya itu aku pakai buat lakuin hal-hal lain. Misalnya sekarang ini aku lagi magang di perusahaan properti, dan aku juga ikut anggota himpunan mahasiswa branding, aku ikut kepanitiaan research and development, terus juga lagi aktif juga di teater. Nah, menurut aku jadi pembelajaran yang aku dapetin tuh dari Business Pathway itu aku jadiin sebagai dasar di mana aku bisa berani dan aku jadi lebih percaya diri buat tawarin diri aku ke orang lain, karena aku udah punya pembelajaran dan pengalaman yang menurut aku tuh bagus buat orang bisa terima aku di berbagai kepanitiaan. Nah terus karena diajarin dosen sama lingkungannya itu perkuliahan, jadi aku tuh udah terbiasa jadi mahasiswa dulunya. Karena itu pengalaman yang aku punya, itu aku pakai buat di perkuliahan. Misalnya nih, kita kan jadi udah tahu dosen itu orangnya tuh beda banget sama guru SMP, SMA. Mereka tuh lebih nggak perhatiin kalau kita tuh nggak kumpul tugas, nggak perhatiin di kelas. Jadi aku dapat dari sana tuh kita harus jadi lebih mandiri, jadi seorang mahasiswa yang mandiri, dan aku jadi udah tahu kalau pas masuk kuliah itu harus gimana sikapnya. Wah, bener banget sih. Kak, banyak juga nih yang mau nanya. Kakak kan nggak kuliah di UPH, tapi masih ambil program Business Pathway. Kira-kira apakah program Business Pathway ini masih worth it? Menurut aku worth it sih. Jadi kan tujuan awal aku ikut Business Pathway itu sebenarnya emang bukan karena mau masuk UPH, tapi karena emang aku lebih tertarik buat belajar bisnis. Nah, menurut aku masih worth it karena pengalaman dan pembelajaran yang aku dapetin itu kepake banget buat di perkuliahan dan juga masa depan. Nah, kan sekarang aku ambil branding kan. Tapi di branding itu kita tetap harus belajar basic bisnis, karena branding itu kan suatu proses komunikasi untuk menciptakan citra positif buat suatu perusahaan agar bisa melekat di benak konsumen. Nah, kalau kita nggak punya ilmu basic dalam bisnis, itu lebih susah buat kita terapinnya ke dalam branding tersebut. Nah, terus pas aku semester 1 kemarin itu, kan kita juga dapet tuh mata kuliah seperti Introduction to Business Management dan Business Mathematics. Nah, itu aku udah pelajarin duluan pas lagi di Business Pathway. Jadi dari sana tuh aku dapet head start gitu sih. Jadi dipermudah banget di kuliahan. Oh gitu, keren banget sih. Kak, kira-kira untuk para penonton nih sekarang yang berpikiran untuk masuk ke program Business Pathway, apa aja sih yang harus disiapin? Menurut aku yang sebelum kalian pilih pathway apapun itu ya, kalian harus punya minat. Jadi karena nanti biar kalian bisa enjoy belajarnya. Soalnya menurut aku tuh kalau kalian nggak minat dan kalian nggak perhatiin di kelas, itu nanti sia-sia. Karena menurut aku kalau kalian lebih minat itu dan enjoy kelasnya, itu kalian bisa dapetin the full experience dan the full benefit. Nah terus kalian juga kedua harus siap buat bisa bersikap kayak mahasiswa, karena di situ tuh diajarin dosen dan kalian langsung belajarnya tuh di lingkungan perkuliahan. Jadi kalian juga harus bisa adaptasi dan bisa peduliin nilai sendiri. Nah yang terakhir itu harus punya niat dan tekad, karena pelajaran bisnis itu cukup berat, banyak teorinya dan beberapa juga ada studi kasus. Jadi better punya niat buat bener-bener belajar. Soalnya dulu pas UTS UAS itu kebanyakan harus dingertiin, bukan dihafalin gitu. Jadi kalau kalian do your best pasti bisa sih. Wah, bener banget sih, Ci. Makasih ya, Ci, udah mau sharing hari ini. Iya. Nah, dari sharing-sharing kita hari ini, kita bisa tahu kan kalau dunia perkuliahan itu ternyata berbeda. Tapi dengan adanya program Pathway ini bisa menyiapkan kita untuk bisa mengikuti dunia perkuliahan itu. Nah, nggak kerasa nih kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol sama para alumni. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih untuk para alumni yang udah meluangkan waktunya dan juga membagikan banyak banget informasi untuk kita. Nah, terima kasih juga untuk penonton di rumah yang udah nonton acara Open kita hari ini. Kami mohon maaf bila misalnya ada kesalahan. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Open selanjutnya. Bye. Bye-bye.